Selanjutnya di video kali ini kita akan melanjutkan di bagian login. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman ini ya. Login berarti kita buat controller dulu. Kita buat controller dulu namanya out. Saya biasanya kalau login kita kasih ke out. Ini kemudian untuk apa namanya codingan awalnya kita copy dari home, kita ganti jadi out. Kemudian index nanti judulnya kita ganti jadi login. Nah, di sini kita nggak pakai template load. Kenapa? Karena halaman login itu beda sama yang lainnya. Jadi kalau kita masuk ke sini, kemudian mana nih? Mana nih authentication login. Nah, ini kan beda nih, nggak ada sidebar, nggak ada konten, makanya kita nggak pakai namanya template load. Kita nanti buat lagi yang baru. This load, kemudian view, kemudian ini login. Nah, seperti ini. Oh iya, sekarang kita coba masuk ke halaman ini ya, masuk ke halaman root. Kita ganti jadi out. Jadi nanti kalau kita masuk ke halaman projectnya, jadi seperti ini. Nah, kayak gini, kita enter, dia harus login terlebih dahulu. Oh ya, kita buat ini dulu. Buat view login .php. Refresh, masih kosong. Sekarang kita copy desainnya yang login ini, view pack source. Kita copy semuanya, paste di sini. Kemudian kita sambungkan file intinya ya, apa namanya? CSS-nya, PHP. Saya ngopi aja dari template. Mana template? Kayaknya sama sih kayaknya. Coba hit kayak gini. Ini hitnya. Hitnya kemudian JS-nya. Oh iya sama harusnya. Nah, kemudian tinggal kita refresh, harusnya udah tampil halaman tadinya yang login. Nah, seperti ini. Cuma ini kayak gini, kenapa ya ini? Kok gede banget tuh? Biasanya ada yang salah di bagian ininya. Atau yang ini ya. Coba kita ganti XL. Oh, sama aja. Terus ini tadi ada judul ya. Judul ini kita belum kasih. Seperti ini S data. Ah, ini login. Saya kok nggak bisa kecil ya ini. Counter misalkan ganti jadi MD. SM. Padahal sama tadi saya ngopi ya. Ntar coba saya ngopi dari sini. Siapa tahu beda. Aset HTML, kemudian authentication, login, paste di sini. Kemudian tadi template-nya, coba saya manual aja. Ini tadi tinggal dikasih base URL. Terus ini tadi berarti snit kayak gini. Terus ini kita blok semuanya, paste, kita refresh. Nah, harus kayak gini. Sekarang kita sesuaikan. Yang ini kita ganti jadi judul. Judul, terus rapikan dulu. Udah rapi. Ini linknya nggak perlu. Kita ganti jadi digital library. Welcome to
library. Please do check your account. Silakan login dahulu. Terus upgrade to pro. Kita hapus. Nah, ini nanti loginnya ada dua opsi ya. Bisa pakai email atau username, kemudian password. Nah, sekarang untuk forgot passwordnya ini nggak perlu karena kita tidak menyediakan fitur lupa password. Kalaupun bisa agak ribet ya karena butuh email dan kita tidak online. Terus di sini ada namanya buat akun. Belum punya akun? Ini kita tanyakan. Belum punya akun? Klik di sini untuk membuat. Jadi nanti bisa register. Klik di sini untuk membuat. Jadi ini sebetulnya tergantung dari keinginan klien ya atau soalnya ya. Karena soalnya saya terus terang sendiri agak kurang terlalu memahami. Banyak banget kejanggalan. Jadi untuk login sebagai peminjam itu harus dari admin yang diregistrasikan sendiri atau kita buat sendiri. Jadi di sini kita opsinya adalah kita sediakan untuk register khusus untuk peminjam, bukan untuk admin. Oke. Nah, kita sekarang itu dulu ya, masuk ke register sebagai peminjam dulu ya. Kita buat halaman yang mengarah ke peminjam. Base URL. Ini berarti dia out. Kemudian register. Nanti di sini dia akan membuat halaman untuk input peminjam. Nah, terus di sini kita buat halaman register. Ini berarti register. Terus ini register. Terus ini juga register. Nah, untuk register halamannya kurang lebih sama kayak login. Register.php. Kita cek. Ini kita ganti apa namanya ini? Judulnya register. Please create your akun. Ini bahasanya harusnya yang baku ya. Kalau bahasa Indonesia semua, Inggris semuanya. Ya, ini kan hanya contoh. Nanti silahkan kalian buat bahasanya sesuai dengan kaidah atau soal yang berlaku. Nah, untuk inputannya berarti ini sesuai dengan yang di inputan database ya. Nah, pertama ini ID kita hapus aja. ID nggak perlu. For ini nggak perlu. Pertama username. Enter your username. Ini berarti name username. Kita kasih required. Apa kita rapikan dulu ya? F1 HTML. Kok nggak itu ya? Nggak kebiasaan ya? Username password. Berarti tadi ini username. Kemudian ada nama. Tadi ini nama lengkap. Nah, mulai ingat nih. Enter your name. Harus ini nama aja ya. Username, nama, kemudian email. Enter your email. Kemudian apa lagi ya? Ini juga email. Kemudian password. Enter your password. Kemudian ada lagi namanya
alamat, alamat itu pakainya text area, terus ini alamat, terus kasih namanya class form control. Kalau nggak dikasih hasilnya gimana ya? Oh, nggak rapi, berarti butuh form control semuanya ini. Class form control. Oh, tadi saya kehapus ya form controlnya. Oh iya, kehapus tadi. Pantas hasilnya. Oke. Password ini tadi udah. Remember ini nggak perlu buat apa ini. Terus submit. Nah, ingat nih tipenya submit. Terus ini kita ganti sudah punya akun. Nah, dia pindah ke sini. Jadi nanti ini kalau udah punya akun klik di sini, balik sini. Ini balik sini. Nah, role-nya itu bukan dipilih ya. Role kan ini kan dia jelas-jelas register sebagai peminjam. Nggak mungkin dia register sebagai admin atau petugas karena itu bakal diinputkan di bagian setelah login. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita pastikan lagi tadi name oke, password oke, name email oke, kecil aja. Name melengkap oke, name username oke. Apa lagi nih? Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Benar 5. Kemudian form actionnya. Nah, ini form. Nah, tag penutupnya itu di button action, yaitu submit. Oke, kita rapikan dulu. Kok nggak rapi ya ini? Terus form actionnya itu dia mengarah ke ID-nya nggak perlu ya ini. Ini nggak perlu. Actionnya dia mengarah ke base URL, kemudian out, kemudian simpan. Nah, kita bisa copy codingannya dari ini ya, user yang simpan ini ya. Nah, ini ya. Copy dari sini ya. Karena sama. Ini kita copy, pindah ke out, simpan. Di sini ada validasi, nggak boleh sama itunya. Nah, role-nya kan yang jelas dia kan jadi peminjam. Jadi kita tuliskan langsung seperti ini. Peminjam. Berhasil register. Silahkan login. Nah, nanti dia akan langsung pindah ke out. Nah, nanti kalau dia ada username yang sudah digunakan, berarti ini ada namanya username sudah digunakan. Terus dia pindah ke out, ini yang register. Nah, sekarang kita cek. Oh iya, kita lupa ngasih namanya validasi ini. Jadi tadi itu ada namanya flash data ini. Ini kita kasih notifikasinya di bawah mana ya? Di bawah button kali ya. Di bawah button berarti sini. Oh ini. Sini. Terus yang ini sini. Kita cek ya. Tadi ada tes 1 itu udah ada username-nya. Oke, nah nggak bisa ya ini. Terus yang belum ada berapa tadi? Tes 3. Tes 3. Tes 3 Afif. Tes 3. Tes 3 submit. Nah, berhasil registrasi akan login. Terus nanti dia tinggal login. Dia langsung jadi peminjam. Oh, nama lengkap 0. Oke, nah ini kenapa salah kayak gini? Kita cek lagi. Tadi itu
di register saya kayaknya pakainya nama lengkap ya. Ini nama lengkap. Kemudian di bagian out sini saya pakainya man out. Nah, ini nama, harusnya ini nama lengkap. Jadi ini tuh connect-nya ke sini tadi. Nah, ini. Harusnya kalau nanti kita simpan sudah benar. Ini kita ganti manual aja. Jadi tes 3. Tes 3. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian ini ya, loginnya ya. Oke, login. Nah, kita tutup dulu bagian ini, bagian registernya, karena registernya udah fix, udah berhasil. Terus kita masuk ke ini, formnya kita enak ngopi sih. Kita copy langsung aja dari sini. Formnya tadi mana? Tinggal copy aja di sini. Ini paste di sini. Diganti tadi jadi out apa ya, login buat ngecek. Remember me ini nggak perlu. Sign in. Nah kayak gini. Nah, ini ada email or username. Jadi ada dua opsi. Login bisa pakai username dan password atau email dan password. Nah, masalahnya email di sini bukan unik. Bukan unik. Atau kita bisa mendaftar dengan banyak email. Makanya di sini hanya bisa login pakai username saja tanpa harus bisa email. Nah, kalau pengen email dan username berarti kalian harus membuat opsi validasi di mana apa nggak boleh memasukkan email yang sudah digunakan. Berarti ini kita ganti username aja kayak ini. Nah, ini kita cek tadi tes 1 login. Oke, udah bener ya, out login. Sekarang kita masuk ke bagian ini, login. Public function, kemudian login. Biar lebih enak kita buat variabel ini, username. Dia menampung username yang diinputkan di form tadi. Jadi ini nampung yang di sini. Nah, ini username ini ID nggak perlu, dan password yang di sini. Ini password. Nah, kemudian ini kita kasih namanya MD5 untuk enkripsinya. Nah, sekarang untuk login, jadi login itu adalah kondisi di mana kita mengecek ada nggak username-nya. Ada nggak? Berarti kita cari lewat database db, cari data ke tabel user, from user, dicari apanya? Username-nya. Jadi where berdasarkan username. Kemudian ini username seperti ini. Nah, kemudian data yang dicari ini ditampung ke dalam variabel, misalkan apa ya, data aja gitu aja. Data. Kemudian this db, kemudian get, kemudian ini row. Karena nanti datanya itu pasti hasilnya 1, kita pakai namanya row. Nah, kita Vardam kita cek sdata itu isinya apa nanti. Jadi kalau nanti hasilnya itu 0 berarti tidak terdaftar. Kalau ada bukan 0. Kita refresh. Tadi 0. Tes 1 harusnya dia, nah berarti kayak gini datanya ada. Kalau kita acak kayak gini 0 berarti nggak ada. Nah, di sini kita bisa bikin if jika sdata sama dengan 0, seperti ini 0. Nah, berarti ya ini dia
username-nya tidak ada. Username tidak ditemukan. Nah, jika tidak, berarti kan username-nya ada. Ada. Nah, kalau ada, ya disamakan passwordnya. Kita kasih if lagi. Else, if, bentar. Else, if, nah, s data, kemudian arah panah, kemudian password. Jadi password ini kan data ini kan dari database yang diambil dari sini, dari perintah ini. Kemudian dia ngambil kolom password saja. Nah, kemudian samakan dengan password yang di sini yang diinputkan. Sama enggak? Nah, kalau sama, ya dia berhasil login. Nanti ini berhasil login. Berhasil login. Jika tidak, ya berarti passwordnya yang salah. Seperti ini. Password salah. Oke, dari sini harusnya nanti kalau dia password salah tampil kayak gini. Kalau dia passwordnya benar, dia akan blank karena kita belum kasih apa-apa. Kita cek dulu. Tes 1. Ini. Oke, password salah ya. Tes 1, tes 1. Harusnya blank. Oke, blank. Berarti ini benar ya. Nah, selanjutnya nanti setelah bisa berhasil login, dia harusnya nanti akan pindah ke halaman ini tadi, ke home. Kita kasih coba ini /home. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sebelum masuk ke halaman sini ya. Halaman sini ya. Jadi halaman ini tuh hanya boleh diakses ketika sudah login. Nah, tolong dengan kata atas saya ini. Jadi kalau kalian belum berhasil login seperti ini, nah jangan lanjut ke bagian sini. Jadi ini saya kasih public function yang namanya itu construct. Mana ya nulisnya? Construct. Sebentar, saya nggak lupa penulisannya. Penulisan variabel construct-nya. Mana ya? Application. Nah, ini. Jadi di CI itu ada namanya function yang mana dijalankan pertama kali. Nah, itu adalah function construct. Ini underscore-nya 2 kali, tak kasih keterangan underscore 2 kali. Underscore 2 kali, kadang typo. Nah, jadi ketika ini kan home sama user kan halaman yang mana dia harus diakses login dulu. Nah, berarti sebelum masuk ke sini dia harus melalui function ini, di mana function ini ada perintah untuk pengecekan dia udah login apa belum. Dengan cara seperti ini, if this, kemudian session, kemudian user data. Misalkan cek loginnya level. Jika levelnya itu 0, berarti kan dia kosong. Nah, dia akan pindah ke halaman out seperti ini. Kita coba, kita refresh. Nah, dia nggak bakal bisa ke home. Ke user masih bisa karena ini belum ditaruh ke dalam user. Kita taruh user, taruh sini. Nah, selagi ada ini, kita tidak bisa masuk
ke halaman user atau home sebelum login. Jadi pastikan proses loginmu udah berhasil. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ini sekarang kita lanjut ke bagian ini ya. Ini kan ada, tadi kan ada pengecekan ini ya, pengecekan pengecekan session. Nah, sekarang kita buat pengisian session ketika berhasil login. Nah, di bagian sini. Jadi, biar cepat kita copy dari simpan. Nah, saya ngopi dari sini aja. Jadi, data apa saja yang akan disimpan ke session, datanya ini. Ini username. Nah, ini dia diambil dari data, kemudian username. Password tuh nggak perlu disimpan. Nah, ini nama lengkap sesuai database. Kemudian ini alamat. Kemudian ini email. Nah, role-nya berarti masuknya ke sini role. Terus apa lagi nih? 1 2 3. Tadi ya username, nama lengkap, alamat, email, role, password. Iya, sekarang tambah lagi nih ya, tak kasih namanya is login. Ini buat ngecek. Ini variabel boolean. Terus seperti ini. Nah, kalian bisa tambah seperti ini. Nah, terus nanti di sini bisa kalian ganti seperti ini. Ini kan true, berarti dia udah login. Kita ganti misalkan ini is login. Ketika dia false, berarti dia belum login. Kita coba ya, kita ganti seperti ini. Tadi mana? User is login. Ini false. Kita ke home, harusnya nggak bisa. User nggak bisa. Nah, sekarang kita coba login dulu. Ini berarti nanti ketika berhasil login, dia akan pindah ke halaman apa ini tadi? Home. Kita coba ya. Tes 1, tes 1, sign. Oh, nggak bisa. Tes 1, tes 1. Oh, apa ini? Sebentar. Harusnya ini, kalau ini pakai yang lama, coba. Oh iya. Maaf, maaf. Kita lupa ini ya. Ini kan variabelnya. Kita belum tambahkan ke sessionnya. Jadi ada perintah this. Kalau di flash data kan ada kayak gini. Ada this session set flash data seperti ini. Nah, kurang lebih itu sama seperti kayak ini. This set kita ganti jadi user data. User data. Yang di set apa ya ini data di atasnya itu. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. Tes 1, tes 1. Nah, berhasil ya. Terus untuk logout seperti ini. Terus jangan lupa kalian kasih linknya di bagian sini. Tadi link di bagian ini ya. Ini. Terus tadi ini ada perintah untuk menampilkan sesuai loginnya, nama sama role. Jadi ini ada tes 1 1. Oke, nah seperti itu. Ini namanya, ini levelnya apa. Oke, itu aja untuk login dan register.